Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberi izin oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang disingkat dengan PPKN. Langsung saja untuk pertemuan di pagi hari ini, insya Allah pertemuan yang ketujuh. Karena pertemuan yang kelima sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Urningsih, sedangkan untuk saya ini adalah pertemuan yang kedua, sehingga jumlah seluruhnya pertemuan ketujuh. Untuk pertemuan yang ketujuh ini tidak lain adalah masuk dalam bab 2, subjudul atau subbab kemerdekaan beragama. Sebelum saya bicarakan secara panjang tentang kemerdekaan beragama, kita lihat dulu dari pasal-pasal yang tersirat dan tersurat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2. Kalau ayat 1 berbunyi negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2-nya berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Tadi ada istilah kemerdekaan beragama. Kemerdekaan di sini dalam arti bebas, tetapi kita tidak boleh tidak beragama. Itu larangan negara, larangan pemerintah. Yang dimaksud kemerdekaan beragama atau bebas beragama di sini, Anda disuruh pilih 6 agama yang telah disahkan secara formal oleh negara Republik Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Jadi maksudnya negara itu kita tidak boleh tidak beragama dalam berbangsa dan bernegara Republik Indonesia ini. Harus memilih salah satu atau harus punya salah satu, dan tidak boleh semuanya dipilih. Itu juga akan merusak tatanan negara Republik Indonesia. Nah, ini pengertian daripada kemerdekaan beragama. Melihat tadi pasal 1, maksud saya pasal 29 ayat 1, negara berbentuk, maksud saya negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini maksudnya bahwa negara kita itu harus berdasarkan pada Pancasila. Karena ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah bunyi sila ke-1. Sila ke-1 itu menjiwai sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sampai sila ke-5. Atau dengan kata lain, sila ke-2 sampai ke-5 itu dijiwai oleh ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi maksudnya itu negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa itu negara berdasarkan Pancasila. Nah, Anda saya kasih tahu apa kedudukan daripada Pancasila di Indonesia atau fungsinya Pancasila di Indonesia. Ini harus wajib diketahui oleh seluruh pelajar-pelajar di Indonesia, khususnya seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Prambon. Ini harus tahu ini. Itu apa itu kedudukan dan fungsi Pancasila Indonesia itu ada 9. Kalau disingkat itu menjadi Kepandas Super Civiit. Nah, ini supaya mudah, supaya gampang menghafalnya.
hati, jiwa bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu di Indonesia, yang ke satu merupakan jiwa bangsa Indonesia, yang kedua adalah merupakan kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keempat adalah dasar negara Indonesia, yang kelima adalah sumber dari segala sumber hukum, yang keenam adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang ketujuh adalah cita-cita bangsa Indonesia, yang kedelapan adalah falsafah bangsa Indonesia, yang kesembilan adalah ideologi bangsa Indonesia. Ya karena kekayaan kita Pancasila, kedudukannya di Indonesia dan fungsinya di Indonesia ada 9. Ini harus kita hafal supaya kita tahu. Dan satu lagi yang harus Anda ketahui, Pancasila di Indonesia ini sudah jelas diridhoi oleh Gusti Allah. Diridhoi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Kok bisa begitu? Ada sejarahnya. Yaitu pada saat Insinyur Soekarno mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh bangsa Indonesia, khususnya tokoh-tokoh agama bangsa Indonesia, membicarakan tentang satu ideologi, semuanya menentang. Pancasila itu bukan ajaran agama. Akhirnya semuanya menolak. Bapak Insinyur Soekarno dalam sejarah singkatnya sowan datang Jombang, yaitu Peterongan, Jombang Peterongan. Yaitu soal datang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sana Bapak Insinyur Soekarno, presiden yang pertama kita ini, minta tolong, minta bantuan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana ini diceritakan semuanya peristiwa kejadian secara nasional itu karena Pancasila ditolak oleh seluruh tokoh-tokoh agama yang pada saat itu diadakan rapat di Jakarta. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari sanggup dan setuju untuk menyelesaikan persoalan ini. Apa yang dilakukan oleh beliau? Pertama, mengumpulkan seluruh santrinya untuk mengadakan khotamul Quran. Yang kedua, beliau berpuasa 3 hari. Yang ketiga, beliau sholat istikharah, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah baca surat Al-Fatihah, beliau menjawab surat Al-Kahfi. Beliau membaca surat Al-Kahfi 41 kali. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, beliau setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Yasin 41 kali. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bagaimana status Pancasila ini di Indonesia. Akhirnya mendapat jawaban dari Allah bahwa Pancasila di Indonesia diridhoi oleh Allah. Sehingga sampai saat ini ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, yang ormas-ormas terbesar di Indonesia itu mengerti, tahu tentang posisi Pancasila itu. Akhirnya mereka semuanya itu menerima. Dan sampai saat ini makanya kalau berbicara masalah Pancasila, tenang-tenang saja karena sudah tahu kalau itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan yang Maha Esa dalam istilah pendidikan Pancasila ini. Berikutnya, pengertian tentang kerukunan umat beragama. Ini ada 2 pengertian. Pertama, kerukunan umat antar beragama dan kerukunan antar umat seagama. Nah, ini kalau seagama misalkan Islam dengan Islam rukun, Kristen dengan Kristen, yang Protestan rukun, Kristen Katolik rukun, Buddha, Hindu rukun. Itu kalau antar sesama agama. Tetapi kalau antar umat beragama, Islam dengan Kristen, dengan semuanya, agama yang 6 itu yang disahkan oleh pemerintah secara formal itu harus rukun. Karena dengan kerukunan hidup berbangsa, bernegara dalam kehidupan beragama itu perlu. Karena apa? Ini yang perlu Anda catat. Apa agama itu? Nah, agama itu berasal dari kata Sanskerta. Itu berarti tidak. Agama itu kocar-kacir, sehingga agama memiliki pengertian tidak kocar-kacir.
Nah, supaya kita semuanya hidupnya itu di tanah air bangsa Indonesia ini supaya tidak kocar kacir, harus mengikuti agama, harus memilih agama, salah satu agama yang 6 itu yang telah disahkan itu. Apakah memilih Islam, apakah memilih Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, silakan, silakan. Kalau demi persatuan kesatuan Republik Indonesia itu perlu, silakan. Kita rukun antar umat beragama. Nah, sekarang konsepnya, kalau orang Islam itu harus rukun itu kenapa? Karena sudah dikasih oleh Allah itu, oleh Tuhan Yang Maha Esa itu satu, Al-Quran. Al-Qurannya antar umat, maksud saya sesama agama itu, orang Islam itu, walaupun beda ormasnya itu, Al-Qurannya sama. Adzan, bacaannya sama. Sholat bacaannya juga sama. Nabinya juga sama. Nabi Muhammad misalkan kalau Islam, ya Nabi Muhammad sama. Itu. Nah, ini perlu Anda camkan, Anda pikirkan, Anda laksanakan bahwa inilah Indonesia. Nah, terbukti ini nanti ada sedikit ramalan yang perlu saya sampaikan, bukan ramalan cuaca. Indonesia ini ditafsirkan oleh ahli-ahli, katakanlah ulama lah, bahwa tahun 2030 Indonesia itu akan dijadikan contoh peradaban dunia. Ini karena hebatnya, karena rukunnya umat Islam ini, karena punya satu konsep Islam ini. Bisa rukun itu karena apa? Satu kunci di dalam surat Al-Kafirun. Nah, lakum dinukum waliyadin. Ini disebut oleh bangsa kita dalam pelajaran PPK ini disebut toleransi beragama. Nah, kunci suksesnya orang Islam atau bangsa Indonesia yang mayoritas Islam ini, katakanlah 99 Islam ini, nah kuncinya ini dalam hidup berbangsa dan bernegara, toleransi dalam beragama. Buat kamu, nah, di lakum dinukum waliyadin, buat kamu agamamu dan buat aku agamaku sendiri. Biar kamu itu mau sholat menurut keyakinan apa, silakan. Orang Islam tidak melarang dan tidak mengganggu, karena sudah ada kunci konsep lakum dinukum waliyadin itu kuat. Makanya sekarang ini buatan enten gegeran di Indonesia, walaupun difitnah begini begitu, ternyata tidak ada gegeran, push hilang. Ada fitnah datang, push hilang. Karena tokoh-tokoh ormas-ormas besar tahu konsep itu. Tokoh-tokoh besar seperti NU, Muhammadiyah, yang ormas-ormas terbesar itu tahu konsep itu, makanya tidak mau mengganggu. Nah, kok sampai dikatakan ada teroris? Nah, ini pihak ketiga yang membawa nama Islam untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Dia mengatakan dirinya itu adalah Islam, padahal dia itu adalah pihak ketiga yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kita ini. Nah, makanya kita harus hati-hati. Kalau Islam itu jelas, Nabi Muhammad saja memberikan contoh kepada kita itu, dakwahnya halus, bukan memaksa. Kamu harus masuk Islam, kalau tidak saya bunuh. Bukan begitu Nabi Muhammad, tidak begitu Nabi Muhammad. Ada peristiwa yang penting Nabi Muhammad SAW itu, satu cerita yang sangat singkat, ditunjuk kus merotol 3 giginya itu, mesti balas dendam. Itu orang Yahudi itu yang melakukan seperti itu. Gara-gara timbulnya jatuh ke sumur, Nabi Muhammad menjadi buruh untuk mengambil air supaya dikasih kurma 1. Hadiahnya kurma 1. 1 timbul kurma 1. Sudah dapat 3, timbulnya jatuh. Ditunjuk langsung oleh orang Yahudi. Kus. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Ya sudah, Nabi Muhammad selesai, kurmanya diterima, pulang Rasulullah. Begitu pulang, sahabatnya orang Yahudi mengatakan, sing sampean iki ngomong sapa? Gak perlu aku. Iku ngomong Nabi Muhammad. Langsung dia, Nabi Muhammad. Wah, langsung dikejar.
Muhammad, singkat cerita, Muhammad ini Muhammad. Langsung, bunuhlah saya. Nabi Muhammad dirangkul, bunuhlah saya Muhammad, bunuhlah saya. Tidak dilakukan apa-apa oleh Nabi Muhammad. Dia tidak ditunjuk. Langsung dia diangkat ini. Langsung dia itu, singkat ceritanya itu masuk Islam. Dia masuk Islam. Langsung, Muhammad, saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu cara dakwanya Nabi. Tidak harus pakai bom, tidak harus pakai kekerasan, boten. Ya. Orang Arab itu orang mentah-mentah. Orang Arab itu hatinya batu seperti batu, keras-keras itu. Tapi Nabi Muhammad berhasil menunjukkannya. Nah, kalau berbicara tentang Islam sekarang ini, dewasa ini, Islam mayoritas adalah di Indonesia. Coba lihat itu kalau pergi haji. Masya Allah, separuh dari orang pergi haji itu umat atau orang Indonesia itu mayoritas itu. Coba sekarang Anda lihat itu. Daftar haji saja itu antri sampai 10 tahun baru bisa kita itu pergi haji. Ini saking hebatnya bangsa Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia ini. Makanya kalau ada agama yang hidup di tanah air bangsa Indonesia ini, agama lain selain Islam, aman. Kristen aman hidup di Indonesia. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu sampai Konghucu yang diresmikan oleh bangsa Indonesia, aman. Tidak ada pantai itu orang Hindu, tidak ada konsep seperti itu. NU konsep seperti itu tidak ada. Dari Muhammadiyah tidak ada itu. Pantai itu orang Kristen, pantai itu orang Konghucu, badminton kalau di Indonesia itu. Toleransinya sangat tinggi. Lakum dinukum waliyatin. Buat kamu agamamu sendiri dan buat aku agamaku sendiri. Sehingga layak. Kalau tadi saya sampaikan bahwa negara kita ini ditaksirkan tahun 2030 akan menjadi contoh peradaban sedunia. Ini hebatnya umat Islam di Indonesia. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, perlu Anda catat, pentingnya kemerdekaan beragama itu. Saya katakan tadi, jangan tidak beragama. Dalam arti kemerdekaan beragama itu, Anda silakan pilih satu saja, jangan semuanya dipilih. Nah, dan tadi saya katakan, dengan agama hidup kita akan tidak kocar kacir. Untuk materi berikutnya, jadi kalau nanti ada kejadian-kejadian seperti ada orang membakar gereja, ada orang membakar masjid, atau ada orang membakar kelenteng dan sebagainya. Ini pihak ketiga yang akan menghancurkan bangsa kita ini, persatuan di Indonesia. Ini kalau konsep Islam. Ya, oke. Adapun konsep menurut bidang studi PPKN, nah kita ini ada alat-alat pemersatu seperti bahasa Indonesia, lagu-lagu nasional bangsa Indonesia, ya, dan banyak sekali seperti apa lagi, yaitu Pancasila itu sendiri, itu alat pemersatu. Ya. Jadi banyak sekali itu, nanti ada materinya sendiri itu alat-alat pemersatu bangsa Indonesia. Maka kiranya saya cukupkan sampai di sini saja untuk materi di pertemuan yang kedua ini tentang kemerdekaan beragama, dan di materi berikutnya itu Anda tinggal membaca saja, menambah saja. Nah, sedangkan yang saya jelaskan tadi itu yang tidak ada di dalam buku Anda. Ya, supaya Anda itu mengerti dan jelas tentang hal ihwal kehidupan kemerdekaan beragama di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.